Prosesi budaya. Prosesi adat pernikahan Melayu Riau. Acara hantaran belanja. Antar belanja atau yang biasanya dikenal dengan dilakukan beberapa hari sebelum upacara akad atau sekaligus menjadi satu rangkaian dalam upacara akad nikah. Jika antar belanja diserahkan pada saat berlangsungnya acara perkawinan, maka antar belanja diserahkan sebelum upacara akad nikah. Beramai-ramai beriring-iringan, kerabat calon pengantin laki-laki membawa antar belanja kepada calon pengantin wanita. Konsep pemikiran dari upacara antar belanja adalah simbol dari peribahasa-peribahasa seperti rasa senasib sepenanggungan, rasa seaib dan semalu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing. Makna dalam upacara antar belanja ini adalah rasa kekeluargaan yang terbangun antara keluarga pengantin laki-laki dan pengantin perempuan. Oleh karena makna dan tujuannya adalah membangun rasa kekeluargaan, maka tidak dibenarkan jumlah diantarkan menimbulkan masalah yang menyakiti perasaan di antara mereka. Ungkapan adat mengajarkan, adat Melayu sejak dahulu, antar belanja menebus malu, tanda senasib seaib semalu, berat dan ringan bantu membantu. Yang berbau buang kerimbo, yang buang naik laut. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas tikar. Kalau ada tikar lagu kami salah, jangan pula habis bertengkar. Kalau ada paku yang patah, jangan letak di atas kursi. Kalau ada tikar lagu kami salah, jangan pula lapor. Beliau dan lumayan dan lain sebagainya serah terima terima. Mungkin banyak kata-kata kami yang kurang tepatnya. Acara malam berinai. Adat atau upacara berinai merupakan pengaruh dari ajaran Hindu. Makna dan tujuan dari perhelatan upacara ini adalah untuk menjauhkan diri dari bencana, membersihkan diri dari hal-hal yang kotor, dan menjaga diri dari segala hal yang tidak baik. Di samping itu, tujuan juga untuk memperindah calon pengantin agar terlihat lebih tampak bercahaya, menarik, dan cerah. Upacara ini merupakan lambang kesiapan pasangan calon pengantin untuk meninggalkan hidup menyendiri dan kemudian menuju kehidupan rumah tangga. Dalam ungkapan adat disebutkan, malam berinai disebut orang membuang sial muka belakang, memagar diri dari jembalang supaya hajat tidak terhalang, supaya niat tidak tergalang, supaya sejuk mata memandang, muka bagai bulan mengambang, serinya naik, tuah pun datang. Berinai bukan sekadar memerahkan kuku, namun mempersiapkan pengantin agar dapat menjalani pernikahan tanpa aral halangan. Seri kecantikan diperoleh melalui kesabaran. Pengantin harus berdiam diri, sabar menanti agar inai yang dipasang di jemari tangan dan kaki menghasilkan warna cerah yang berseri. Upacara ini dilakukan pada malam hari, yaitu di malam sebelum upacara perkawinan dilangsungkan. Bentuk kegiatan bermacam-macam asalkan bertujuan mempersiapkan pengantin agar tidak menemui masalah di kemudian hari. Dalam upacara ini yang terkenal biasanya adalah kegiatan memerahkan kuku. Tetapi sebenarnya masih banyak hal lain yang perlu dilakukan. Upacara ini dilakukan oleh Ma Andam, dibantu oleh sanak famili dan kerabat dekat. Upacara berinai bagi pasangan calon pengantin dilakukan dalam waktu yang bersama-sama. Hanya saja, secara teknis tempat kegiatan ini dilakukan secara terpisah. Bagi pengantin perempuan dilakukan di rumahnya sendiri, dan bagi pengantin laki-laki dilakukan di rumahnya sendiri atau tempat yang disinggahinya. Namun dalam adat perkawinan Melayu biasanya pengantin laki-laki lebih didahulukan. Acara akad nikah. Ketika rombongan calon pengantin laki-laki, upacara akad nikah merupakan inti dari seluruh rangkaian upacara perkawinan. Sebagaimana lazimnya dalam adat perkawinan menurut ajaran Islam,
Upacara akad nikah harus mengandung pengertian ijab dan qabul. Dalam ungkapan adat disebutkan bahwa seutama-utama upacara pernikahan ialah ijab kabulnya. Disitulah ijab disampaikan, disitulah kabul dilahirkan, disitulah syarak ditegakkan, disitulah adat didirikan, disitulah janji dibuhul, disitulah simpai diikat, disitulah simpul dimatikan, tanda sah bersuami istri, tanda halal hidup serumah, tanda bersatu tali darah, tanda terwujud sunnah Nabi. Dengan terucapnya ijab dan qabul, tanggung jawab ayah atas anak gadisnya beralih sudah kepada menantu laki-laki. Pemimpin upacara ini biasanya adalah kadi atau pejabat lain yang berwenang. Setelah pernyataan ijab dan qabul dianggap sah oleh para saksi, kemudian dibacakan doa yang dipimpin oleh kadi atau orang yang telah ditunjuk. Barakallahu lakuma wa barakallahu fi rahmata wa maghfirata min ahli al-iman. Kau satukanlah kedua mempelai ini sebagaimana Engkau satukan Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu, baru kemudian pengantin laki-laki mengucap janji nikah yang dilanjutkan dengan penandatanganan surat janji nikah. Saya tersebut, saya menyatakan Dumai 11 Maret 2020. Saya sebagai suami Randi Fedri Rafsanjani. Penyerahan mahar oleh pengantin laki-laki baru dilakukan sesudahnya. Kepada Bapak Kua Dumai Barat, Bapak Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Upacara menyembah. Setelah upacara akad nikah selesai dilakukan seluruhnya, kedua pengantin kemudian melakukan upacara menyembah kepada ibu bapak dan seluruh sanak keluarga terdekat. Makna dari upacara ini tidak terlepas dari harapan agar berkah yang didapat pengantin nantinya berlipat ganda. Acara ini dipimpin oleh orang yang dituakan bersama Ma Andam. Sembah sujud kepada orang tua tiada boleh lupa agar tuah dan berkah turun berlipat ganda. Baik, hadirin yang berbahagia,
Acara tepuk tepung tawar. Siap-siap kepada Yekri beserta suami. Setelah upacara menyembah selesai, kemudian dilanjutkan dengan upacara tepuk tepung tawar. Makna dari upacara adalah pemberian doa dan restu bagi kesejahteraan kedua pengantin dan seluruh keluarganya. Di samping itu juga bermakna sebagai simbol penolakan terhadap segala bala dan gangguan yang mungkin diterimanya kelak. Upacara ini dilakukan oleh unsur keluarga terdekat, unsur pemimpin atau tokoh masyarakat, dan unsur ulama. Yang melakukan tepung tawar terakhir juga bertindak sebagai pembaca doa. Tepuk tepung tawar hakikatnya adalah pertanda bahwa para tetua melimpahkan restu dan doa, bahwa marwah pengantin kekal terjaga. Dalam ungkapan adat disebutkan bahwa makna tepuk tepung tawar adalah menawar segala yang berbisa, menolak segala yang menganiaya, menepis segala yang berbahaya, mendingin segala yang menggoda, menjauhkan dari segala yang menggila. Jadi, upacara tepuk tepung tawar bermakna sebagai doa dan pengharapan. Dalam pantun nasihat disebutkan, di dalam tepuk tepung tawar terkandung segala restu, terhimpun segala doa, terpatri segala harap, tertuang segala kasih sayang. Dalam pantun lain juga disebut bahwa tepung tawar untuk penawar supaya hidup tidak bertengkar, wabah penyakit tidak menular, semua urusan berjalan lancar. Kasih sayang untuk menempuh giliran kedua kepada Tuan Haji Zulkarnain SHMH, kami persilakan. Ini adalah Pakcik dari Randi. Kegiatan ini dilakukan dengan rincian menaburkan tepung tawar ke telapak tangan kedua pengantin, mengolesi inai ke telapak tangan mereka dan menaburkan beras kunyit dalam bunga rampai kepada kedua pengantin. Setelah upacara ini selesai, berarti telah selesai upacara inti perkawinan. Setelah itu tinggal melakukan upacara-upacara pendukung lainnya, seperti upacara nasihat perkawinan dan jamuan. Kalau mau berbuka puasa, buat bisaku bertampil-tampil. Kalau nak serasi rumah tangganya, sang suami jadi pemimpin. Kami persilakan. Kalau kalian tak disemat, Hasan Basri.
Acara mengarak pengantin lelaki. Upacara ini bentuknya adalah mengarak pengantin laki-laki ke rumah orang tua pengantin perempuan. Tujuan dari upacara ini sebagai media pemberitahuan kepada seluruh masyarakat sekitar tempat dilangsungkannya pernikahan bahwa salah seorang dari warganya telah sah menjadi pasangan suami istri. Di samping itu, tujuannya adalah memberitahukan kepada semua lapisan masyarakat agar turut meramaikan acara perkawinan tersebut, termasuk ikut memberikan doa kepada kedua pengantin. Upacara ini beragam bentuknya, tergantung adat yang berlaku di masing-masing daerah Melayu. Bernaung payung iram diiringi rentak rebana dan gendang. Pengantin laki-laki datang kepada Dewi Pujaan. Sesampainya rombongan arak-arakan pengantin laki-laki di kediaman keluarga pengantin perempuan, kemudian dilanjutkan dengan upacara penyambutan. Dalam budaya Melayu, upacara penyambutan tersebut mempunyai makna yang sangat dalam. Upacara pencaksilat merupakan perlambang kepiawaian pengantin laki-laki menghadapi tantangan. Upacara penyambutan arak-arakan pengantin laki-laki biasa bentuknya 3 macam, yaitu permainan pencaksilat, bertukar tepak induk, dan berbalas pantun pembuka pintu. Setelah permainan silat, rombongan pengantin melanjutkan perjalanannya. Dimakan pula dengan urap. Kita berpantun dengan lamo-lamo yang tegak delur banyak asam urat. Oh nak mencari ikan buah delimo. Kami di luar pun sakit pinggang. Kita berpantun tak usah lama-lama. Nah, kami serahkan untuk upload satu lagi. Nah. Petang hari ke rumah Pak Alam, hendak mencari buah ini. Dari jauh abang datang, apa pasal baru cuma segini? Amplop yang tadi untuk yang satu lagi ini kami tambah seluncang lagi. Budak-budak berlari pakai selop sambil bermain di hari Sabtu yang baru. Ya Allah, Akbar. Tidak boleh cukup. Astagfirullahaladzim. Nah, kami tambah lagi. Ini deh, nanti kami perahu masuk ke dalam. Alhamdulillah. Ya Allah. Buka ganteng semua. Ganteng. Ya, saudara Mira mendapat. Acara bersanding. Oh iya, Pak, kita kedatangan tamu juga Pak Presiden. Oh itu, kalau tak salah saya adik saya. Menyandingkan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan yang disaksikan oleh seluruh keluarga, sahabat, dan undangan. Inti dari kegiatan ini adalah mengumumkan kepada khalayak umum bahwa pasangan pengantin sudah sah sebagai pasangan suami istri. Seperti halnya dilakukan dalam upacara akad nikah, dalam upacara langsung juga dilakukan tepuk-tepung tawar untuk mengantisipasi jika ada yang belum sempat menyaksikan pada upacara akad. Sebagaimana disebutkan dalam ungkapan adat sebagai berikut. Tiada saat seindah ketika bersanding di pelaminan. Bertabur senyum, salam dan sejahtera apabila pengantin duduk bersanding sampailah niat usailah runding, tanda pasangan sudah sebanding. Hilanglah batas, habis pendinding.
Dalam ungkapan adat lain disebutkan pengantin bersanding bagaikan raja, disaksikan oleh tua dan muda, tanda bersatu kedua keluarga, pahit dan manis sama dirasa. Solo lah.